Menkyu Purbaya membenarkan pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait pembangunan kereta cepat Wush yang tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan menjadi investasi sosial jangka panjang bagi masyarakat. Menurut Purbaya, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung memang memiliki misi pengembangan ekonomi wilayah. Namun saat ini potensi ekonomi di sekitar kawasan stasiun dan jalur kereta cepat belum tergarap maksimal. Nantinya jika potensi ekonomi di kawasan tersebut sudah tergarap, dampak ekonominya akan lebih terasa kepada masyarakat. Ada betulnya juga sedikit, karena kan sebetulnya ada misi regional development juga, Pak. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberdayaan di sekitar jalur bus supaya ekonomi seperti itu mungkin dikembangkan ke depan. Jadi enggak. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan polemik utang proyek kereta cepat Wush dibahas secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah kini masih mengkaji dua opsi utama penyelesaian utang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan polemik mengenai restrukturisasi utang pada proyek kereta cepat Wush akan dibahas secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, Erlangga tidak menjelaskan kapan dan siapa saja yang akan diundang dalam rapat khusus tersebut. Adapun hingga kini pemerintah masih mengkaji dua opsi utama penyelesaian utang, yakni pelimpahan kewajiban kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT Kereta Api Indonesia. Namun pemerintah tetap mendorong dan antara mengambil peran utama dalam restrukturisasi utang yang bekerja sama dengan negeri tirai bambu tersebut. Sedikit Pak soal polemik utang Wush, Pak. Sempat dibahas nggak Pak polemik utang Wush? Itu nanti dibahas khusus. Maksudnya nanti akan ada ratas khusus Ada dengan pembahasan Presiden? khusus untuk itu. Dengan Presiden Pak? Ya, masih. Seperti diketahui, total investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan investasi hingga Rp121 triliun. Sebanyak 75% diantaranya dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank dengan bunga 2% per tahun. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan Presiden kedua RI Soeharto tetap memenuhi syarat formal untuk dianugerahi gelar pahlawan. Gus Ipul membantah Kementerian Sosial tidak mendengarkan keluhan para pihak yang menolak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul merespon penolakan yang disuarakan sejumlah unsur masyarakat terhadap wacana penetapan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional. Menurut Gus Ipul, ia telah bertemu dan berdiskusi langsung dengan berbagai pihak yang menyuarakan penolakan tersebut. Ia juga mengaku telah mendengar poin-poin keberatan mereka. Gus Ipul mengklaim seluruh pertimbangan yang disampaikan masyarakat yang menolak usulan gelar pahlawan bagi Soeharto sudah dirapatkan tim pengkajian dan penelitian gelar pahlawan. Menghadapi banyak gelombang penolakan ya Gus ya, itu kira-kira bakal duduk bareng nggak sama pihak-pihak yang menolak? Kepada mereka yang menolak pun saya sudah pernah ketemu, sudah pernah diskusi sebelumnya. Waktu itu ya kita terima, kita dengarkan apa yang menjadi keberatan-keberatannya gitu. Setelah itu kita bawa kepada forum rapat di tim pengkajian dan penelitian tersebut. Dipelajari juga, keberatan-keberatannya dipelajari. Tetapi karena sudah memenuhi syarat formal, maka Presiden Soeharto tetap kita usulkan ke gelar pahlawan. Gus Ipul menegaskan Soeharto tetap memenuhi syarat formal untuk dianugerahi gelar pahlawan. Ia membantah Kementerian Sosial tidak mendengarkan keluhan para pihak yang menolak. Pihaknya sangat mengapresiasi berbagai pandangan yang berbeda terkait usulan gelar pahlawan bagi Soeharto. Tim Liputan Anyus melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Keraton Surakarta Hadiningrat berduka. Raja Keraton Pakubuwono XIII meninggal dunia Minggu pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Surakarta, Jawa Tengah. Pakubuwono XIII HGBhi sempat menjalani perawatan di rumah sakit sejak September 2025. Kabar duka dibenarkan Kanjeng Pangeran Haryo Edi Wirabumi
salah satu kerabat keraton Kasunanan, Surakarta. Menurut Edi, Pakubuwono XIII telah cukup lama menjalani perawatan karena kondisi kesehatan yang menurun. Rencananya jenazah Raja Keraton Pakubuwono XIII akan dimakamkan di Imogiri, Yogyakarta. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Blackpink sukses menggelar konser megah hari pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Grup K-pop disaksikan ribuan penggemar dalam 2 hari konser. Meski diguyur hujan, konser Blackpink bertajuk Deadline berlangsung meriah di Stadion Utama GBK Jakarta. Sejak siang hari, Blink atau fans setia Blackpink sudah meramaikan area Stadion Gelora Bung Karno. Awalnya penonton di area depan atau area Blink Pit dan Platinum berusaha bertahan dengan payung serta jas hujan yang telah mereka siapkan. Sayangnya, intensitas hujan semakin meningkat hingga penonton berduyun-duyun meninggalkan area depan dan naik ke tribun untuk berteduh. Konser sempat terlambat sekitar 40 menit karena hujan deras, namun penonton tetap antusias dan bersorak-sorai begitu Jisoo, Rose, Lisa, Jennie membuka acara dengan lagu Kill This Love. Ribuan penonton yang hadir tidak hanya dari Jakarta, namun juga datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk menonton konser Blackpink. Sementara itu, momen Rose makan nasi goreng sebelum konser juga membuat fans histeris dan senang. Tradisi Rose makan makanan khas negara tempat ia menggelar konser selalu dinanti Blink. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim nasional futsal Indonesia meraih hasil positif usai mengalahkan timnas futsal Australia pada pertandingan internasional persahabatan di Jakarta. Pada laga ini, timnas Garuda mampu menang dengan skor meyakinkan 3-1. Suasana meriah tersaji saat timnas futsal Indonesia menghadapi Australia dalam laga uji coba internasional yang digelar di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Pertandingan yang digelar dalam rangka FIFA Matchday ini berakhir dengan hasil positif bagi tuan rumah Indonesia yang berhasil menaklukkan Australia dengan skor 3-1. Pada laga yang dihadiri lebih dari 15.000 penonton ini, timnas Indonesia mampu tampil apik sepanjang laga. Di babak pertama, Indonesia unggul melalui gol cepat Reza Gunawan. Timnas Garuda kemudian menggandakan keunggulannya di babak kedua melalui gol Wendy Bryan yang mencetak 2 gol. Sedangkan timnas Australia hanya dapat mencetak 1 gol di babak kedua. Me personally, I'm a little bit sad we could not give a better game for them because the game was tough and I think Australia in some moments play much better than us and we need to catch up. Before the game I said that we need to play games against strong teams. They are strong, it's a strong team, and they are also used to playing parquet. We are not used to playing parquet. You know that in Indonesia, we only playing floor and interlock. Kemenangan pada laga persahabatan FIFA Matchday ini menjadi bagian dari persiapan bagi timnas futsal Indonesia dalam menghadapi turnamen-turnamen besar seperti SEA Games 2025 di Thailand dan juga AFC Futsal Asian Cup 2026 di Jakarta. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Novan Dwi, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Sindo malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Raisa Nadia beserta kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.